Anda menyaksikan kabar khusus TV One, pemirsa. Hari ini agenda untuk persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Nofriansyah Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan menghadirkan 12 saksi serta terdakwa Barada Richard Eliezer Baradae. Informasi yang kami dapatkan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kita lihat dan simak terlebih dahulu pernyataan dari Baradae beberapa hari yang lalu berikut ini. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Ya, itu tadi adalah pernyataan atau permohonan maaf dari Barada Richard Eliezer ketika menjalani sidang perdana dan tidak mengajukan nota keberatan ataupun eksepsi pada sidang perdananya saat dia menerima dakwaan ya. Dan tadi kita sudah disampaikan oleh Pak Abdul Fikar Fajar bahwa itu akan mempercepat jalannya proses persidangan tanpa harus melewati 3 kali proses ketika dilakukan eksepsi. Baik, Pak Abdul masih di sana, Pak? Oke. Baik, Pak Abdul, ini kan hari ini ada 12 saksi Pak ya yang dihadirkan dalam sidang terdakwa Baradae. Nah, apakah nanti ada kemungkinan untuk sidang baik Verdi Sambo atau Putri Chandrawati ini juga akan dihadirkan 12 saksi ini juga Pak di persidangan yang lain, Pak? Ya, saksi itu kan yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian gitu. Nah, kalau ke-12 saksi ini memenuhi kriteria itu di dalam perkara yang lain, ya pasti didengar juga gitu. Kalau dia mengetahui, mendengar atau melihat ya, atau merasakan sendiri pada peristiwa yang menyangkut Barada J ini, kemudian berkaitan dengan persidangannya FS dan istrinya, maka ya semua saksi akan didengar juga. Tapi saya kira karena ini peristiwanya satu, cuma yang menjadi terdakwa kan beberapa dan dipisah gitu ya. Jadi karena perannya masing-masing, terdakwanya dipisah. Nah, karena itu saksi yang berkaitan dengan peristiwa ini pada satu terdakwa, saya kira juga sangat mungkin akan juga didengar pada sidang terdakwa lainnya. Jadi ke-12 ini kalau hari ini akan didengar dalam sidangnya Baradae, ya maka dia juga kemungkinan besar akan didengar pada sidangnya FS dan istrinya itu, Bu Putri itu. Ya. Pak Abdul, ada perbedaan informasi dari Baradae serta FS ya. Seperti ketika FS bilang dia hanya memerintahkan hajar cat begitu saja begitu. Sementara dari seorang Baradae ini dibilang diperintahkan langsung untuk menembak. Nah, untuk tentunya dari Verdi Sambo juga ini untuk menghindari dari pasal 340 begitu Pak. Ini pembuktiannya seperti apa di persidangan Pak ketika dua belah terdakwa memberikan informasi yang berbeda seperti itu Pak? Ya. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, ini kita juga melihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tiba sepertinya Baradae Pak, sudah memasuki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk sebentar lagi akan dimulai pukul 9.30. Baik, silakan Pak Abdul, seperti apa Pak? Ya, jadi tergantung pada saksi-saksi yang menghadiri ketika perintah itu diberikan gitu. Yang pasti ada 2 orang, FS dengan Barada ya kan begitu ya. Nah, sekarang siapa? Ada orang lain nggak di situ? Karena kan keduanya berbeda nih. Yang satu cuma memerintah menghajar gitu. Yang satunya ada menangkapnya dengan perintah menembak gitu. Nah, tinggal nanti kepastiannya adalah saksi-saksi siapa yang menyaksikan peristiwa itu. Itu satu. Ya, yang kedua,
ketika Baradae ini melakukan penembakan, ada nggak pencegahan dari dari FS ini? Ya, kalau dia membiarkan, artinya dia menyetujui gitu loh. Oke. Kalau dia tidak ada reaksi untuk mencegah, jangan ditembak umpamanya gitu. Saya kan tidak memerintahkan. Nah, kalau ada reaksi itu, nah baru menurut saya absah tuh pengakuan seperti itu, gitu, bahwa dia tidak memerintahkan menembak. Tetapi ketika Baradae ini melakukan penembakan, dia tidak bereaksi apa-apa, artinya dia sama dengan membiarkan, sama dengan menyetujui, gitu. Oke. Meskipun umpamanya tidak memerintahkan langsung. Gitu. Oke, itu dalam kacamata hukum dia berarti mengatakan tanda kutip iya begitu ya ketika dia melakukan hal itu. Betul. Ya? Betul. Hakim akan menafsirkan peristiwa menafsirkan itu. Seperti kalau itu. Memang, iya. Kalau memang dia mencegah, akan dia cegah ketika dilakukan penembakan pertama umpamanya, ya kan? Jangan, saya nggak perintah seperti itu umpamanya, gitu kan? Tapi kalau dia biarkan, ya artinya dia menyetujui gitu, ya. Meskipun perintahnya bukan menembak gitu, tapi dia menyetujui terjadinya penembakan. Gitu. Bribka RR juga sempat menyatakan bahwa dia tidak kuat mental katanya begitu Pak untuk melakukan apa yang kesalahan dilakukan oleh Baradae begitu. Apakah ini akan meringankan Baradae dan justru memberatkan FS, Pak? Iya, itu juga indikator kan, indikator bahwa perintahnya adalah nembak kan begitu kan. Perintahnya bukan bukan tidak menghabiskan gitu, bukan tidak tapi perintah nembak, karena itu dia bilang saya nggak kuat Pak dan sebagainya gitu. Nah karena itu kemudian yang melakukan adalah Baradae kan begitu, ya kan? Nah itu indikator. Jadi sebenarnya dari peristiwa itu bisa ditarik kesimpulan ya perintahnya apa sebenarnya kan begitu. Pak, ini juga buat wawasan saya juga dan juga masyarakat yang menyaksikan acara ini begitu. Bicara ini kan yang selalu disampaikan terdakwa akan dijerat pasal 340 dengan jungto beberapa yang lainnya begitu. Nah ini sebenarnya pasal 340 sendiri Pak. Seperti apa tafsirannya begitu Pak dan cakupan hukumnya itu seperti apa? Ya, kalau 338 itu pembunuhan secara spontan. Gitu. Artinya tidak ada perencanaan, dalam satu perkelahian terjadi kematian salah satu, umpamanya itu 338 tuh bisa. Ya. Tapi kalau 340 itu ada waktu jeda. Ya, waktu jeda untuk merencanakan gitu. Bahwa memang tujuannya melakukan itu adalah untuk membunuh, untuk mematikan, untuk menembak gitu. Menembak sampai kemudian dia meninggal dunia. Nah, seperti itu gitu. Jadi waktu jeda itulah yang menentukan apakah itu perencanaan atau spontanitas gitu. Ya, nah saya kira dengan adanya waktu jeda bahkan menawarkan pada beberapa orang gitu ya, wah saya nggak kuat. Nah, itu kan juga indikator gitu. Indikator bahwa perbuatannya memang begitu kejam ya, sampai kemudian mengakibatkan kematian. Karena itu dia bilang saya nggak kuat gitu. Siapa yang nggak? Nah akhirnya yang satunya kan begitu. Nah menurut saya ini sudah jelas kok. Menurut saya ya berdasarkan pengakuan dari para saksi ini ya dan para terdakwa ini, saya kira yang dilakukan itu pembunuhan atau hanya penganiayaan itu sudah jelas gitu. Hakim akan bisa memilah dan memilih sendiri, dan jaksa juga saya kira akan mengarah ke sana gitu ya. Dalam dakwaannya akan mengarah bahwa ini adalah sesuatu yang direncanakan dan sesuatu itu adalah menghendaki kematian seseorang. Saya kira begitu. Hukuman paling beratnya kan saya setelah searching adalah hukuman mati ya Pak ya. Nah ini untuk menentukan ke arah sana apa saja Pak faktor-faktornya Pak? Nah biasanya hukuman mati itu dijatuhkan pada tindak pidana yang ada pemberatannya gitu ya, umpamanya membunuh dengan sengaja itu, dengan direncanakan lebih dahulu tuh. Sudah sengaja rencana lagi gitu kan. Nah itu biasanya maksimal tuh hukumannya kalau seperti itu, karena dia menghendaki, itu satu. Yang kedua, cara-cara yang digunakan juga itu akan menentukan gitu, umpamanya menyiksa dulu ya, memperlambat tapi tujuannya kemudian sesungguhnya mematikan. Nah itu juga akan dipertimbangkan hakim sebagai hal-hal yang memberatkan gitu. Baik, yang izin biasanya Pak Abdul kita jeda dulu Pak ya, nanti kita lanjutkan lagi Pak. Perbincangan ini menarik sekali pemirsa, sambil kita menunggu untuk menyimak
menantikan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat Baradae dan 12 saksi hadir di PN Jaksel. Tetap bersama kami, Kabar Khusus segera kembali.